Hai, selamat mendengarkan. Tolong aku, pria itu merampok, seru Lupita. Aku bilang lepaskan, atau kalian akan menyesal. Sebentar lagi polisi datang, seru pria itu yang tak terlihat wajahnya. Apa? Pria memegang tas Lupita terkejut. Jangan mau diperdaya sama dia, Dudul. Itu cara dia buat nakutin kita. Buat apa badan gede, tapi takut ancaman. Ayo serang. Pria bertubuh tinggi itu langsung meladeni serangannya. Dua pria preman sekaligus. Pertarungan saling pukul dan tendang tidak terelakkan lagi. Lupita tidak membuang kesempatan itu, berjalan mundur dengan hati-hati agar tiga orang itu lengah dan tidak melihatnya. Setelah agak menjauh, Lupita berlari sekuat tenaga menuju pertigaan jalan raya. Lupita berhenti saat sudah dekat jalan raya. Untuk mengatur nafasnya yang tersenggal, ia terus berjalan menuju jalan agak ramai untuk mencari angkot. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Kendaraan umum sudah tidak ada. Ia ingin memesan ojek online. Tiba-tiba, seseorang pria memakai motor menghampirinya. Neng, mau naik ojek? Biar saya antarkan. Enggak bang, saya mau pesan ojek online. Ucap Lupita berjalan menghindari karena melihat tampang pria itu yang menakutkan. Enggak apa-apa Neng, gratis. Lagian Neng ini sudah malam. Lupita mengelitkan keningnya. Mana ada ojek gratis, mana malam-malam lagi. Dari tampangnya saja sudah tidak meyakinkan. Batin Lupita bergidik ngeri. Ia terus berjalan cepat, ingin menghindar. Namun pria itu terus mengejar Lupita. Ia begitu ketakutan dan berlari. Jalan satu-satunya ia harus nekat menyeberang jalan, menerobos pembatas. Lupita sudah tidak berpikir panjang lagi. Ia nekat menyeberang dan... Karena Lupita menyeberang tanpa perkiraan, sebuah motor hampir saja menabraknya. Kalau saja pengendara bermotor itu tidak mengerem motornya. Maaf mbak, saya tidak sengaja. Lupita? Lupita mengangkat wajahnya dan terkejut. Ines, kau kenapa ada di jalanan? Ceritanya panjang, ayo kita secepatnya pergi dari tempat ini. Ya sudah, ayo cepat naik. Lupita naik ke atas motor Ines. Kau sendiri dari mana? Aku baru pulang dari rumah saudaraku. Di rumahnya lagi ada acara, makanya jam segini masih di jalan. Oh, Lupi, kau tidur di rumahku saja ya. Kalau untuk mengantarmu pulang, putranya sangat jauh. Besok kan hari Minggu, tidak masuk kantor. Kita bisa ngobrol banyak hal. Mengingat kejadian tadi, Lupita sangat takut. Apalagi pelakunya Bejo, adik dari bibinya. Ya sudah, aku ikut kamu menginap. Oke, sip. Motor Ines melaju dengan cepat agar cepat sampai rumah. Sementara dari dalam mobil sedan, seseorang pria sedang mengikuti motor Ines. Setengah jam kemudian, mobil berhenti agak jauh di belakang motor Ines. Syukurlah Nona Lupita berada di tempat aman. Semoga wanita itu selalu menjadi pelindungnya. Helaan nafas lega keluar dari bibirnya. Hampir saja Nona Lupita celaka kalau aku tidak tepat datang. Tiga penjahat itu, aku pastikan akan membusukkan dia di penjara. Serunya. Setelah motor Ines sudah masuk ke dalam sebuah kontrakan sederhana, mobil sedan itu pergi meninggalkan tempat itu. Kontrakanku sangat sederhana dengan satu kamar. Kau mau ganti baju tidur? Boleh, kebetulan aku tidak bisa tidur memakai jeans. Ines mengambil baju bersih di dalam lemari dan memberikannya pada Lupita. Selesai mereka membasuh wajah dan mengganti pakaian, Ines mengajak Lupita duduk di karpet depan TV untuk makan kue yang ia bawa. Lupita, ayo dimakan. Kita makannya sambil ngobrol. Aku sudah buatkan cappuccino. Terima kasih Ines. Pasti badan kita akan melar kalau makan malam. Kue ini akan terbuang kalau nggak dimakan sekarang. Tapi kau sudah menikah, Lupi. Mau badan melar nggak masalah kan? Tetap harus bisa jaga badan agar suamiku tidak melirik wanita lain. Lupita terkekeh. Oh iya, seperti apa sih wajah suamimu? Pasti tampan kan? Boleh aku lihat fotonya? Semua foto suamiku ada di ponselku yang lama. Di ponsel baruku tidak ada satupun fotonya. Di mana ponsel lamamu? Kau bisa kirimkan fotonya ke WhatsAppku? Ponselku ketinggalan di Bali. Ya sudah, nanti aku kenalin langsung suamiku ya, kalau ia sudah pulang. Ucap Lupita seraya meniup-niup cappuccino di tangannya. Memang suamimu kemana? Seketika Lupita menaruh gelas cappuccino di atas karpet. Wajahnya tertunduk sedih. Lupita, kamu kenapa? Apa kau ada masalah dengan suamimu? Lupita tetap diam. Ines melihat mata Lupita sudah basah. Ines meraih tangan Lupita. Ceritakan padaku bebanmu. Siapa tahu aku bisa bantu. Walau kita baru bertemu dan belum lama mengenal satu sama lain, namun aku percaya kau orang baik. Aku berharap kita bisa jadi sahabat. Lupita mengangkat wajahnya dan menatap Ines lekat. Benar kau ingin jadi sahabatku dan menerima aku sebagai teman baikmu? Tentu saja Lupi, sekarang kita sudah jadi sahabat. Apa yang sedang kau alami saat ini? Dan tadi kau berlari seperti orang ketakutan.
Untung aku segera rem mendadak. Kalau tidak, kau bisa terpental jauh terseret motorku. Tuhan masih sayang pada kita. Kau tidak mengapa musibah dan aku tidak berurusan dengan polisi. Melihat ketulusan Ines, akhirnya Lupita menceritakan semua kejadiannya. Dari awal bertemu Harlan dan menikah karena dipaksa warga. Lupita menceritakan juga bibinya, keponakan, dan Bejo yang hampir melukainya. Tidak ada satu kisah yang tidak Lupi ceritakan. Brengsek si Bejo, besok pagi kau antarkan aku ke kantor polisi. Kau harus berani melaporkan dia dan kawan-kawannya. Bila tidak, kau akan terus diusik. Tapi aku tidak ada bukti untuk menjeratnya. Kau tidak usah takut, aku akan membantu bicara pada polisi. Pria itu? Pria yang mana? Yang menolongku semalam. Aku kabur saat dia berkelahi dengan dua pria itu. Bagaimana nasibnya sekarang? Ya sudah, kita doakan saja. Semoga pria yang menolongmu itu tidak apa-apa. Suamimu semoga cepat pulang. Tapi kok aku ragu ya? Gak percaya kalau suamimu itu seorang kurir. Juga mana ada bos baik sama karyawannya memberikan jalan-jalan gratis ke Bali dengan fasilitas mewah. Kecuali bila suamimu itu bekerja di kantoran. Entahlah, aku juga bingung. Sebenarnya aku yang bodoh atau terlalu polos. Tapi aku percaya suamiku tidak akan ingkar janji dan akan kembali pulang. Iya, semoga saja ya. Sebulan telah berlalu. Seorang pria berdiri di atas balkon sambil menatap pemandangan di depannya. Hatinya terasa pilu dan bersedih. Ia ingin pulang dan rindu pada istrinya. Bahkan untuk menanyakan kabar saja ia tidak bisa. Andai saja pasporku tidak ditahan sama paman, pasti aku sudah kembali pulang, Lupi. Aku sangat merindukanmu. Bersabarlah, aku pasti kembali. Sebuah tangan lembut memeluknya dari belakang. Ia sandarkan kepalanya di punggung Harlan. Sadar ada yang memeluk tubuhnya dari belakang. Dengan kasar, Harlan menghempaskannya. Aku sudah sering katakan padamu, jangan pernah kau sentuh diriku, karena aku jijik padamu. Georgi, sebenci itukah kau padaku? Apa salahku? Aku ini tunanganmu dan sangat mencintaimu. Hah, mencintaiku? Sejak kapan kau mencintai? Bukankah kau mencintai hartaku? Lebih baik pergi dari hadapanku. Bentak Harlan. Georgi, aku pergi dari kantorku. Teriak Harlan sudah tidak bisa menahan emosinya. Wanita itu terlihat kesal dan melangkah pergi meninggalkan balkon itu. Setelah kepergian wanita itu, Harlan masuk ke dalam ruangannya dan mengobrak-abrik semua berkas di atasnya. Teriak Harlan frustasi mendudukkan kasar bokongnya di kursi presdir dengan nafas yang tersenggal-senggal. Lupita, maafkan aku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku sangat merindukanmu. Terdengar suara dering ponsel Harlan yang malas untuk mengangkat telepon. Matanya sedikit berbinar setelah tahu siapa yang menelponnya. Dengan cepat ia menerimanya. Halo Will, Tuan. Will, jangan menelponku di nomor ini dan berbicara apapun dulu. Teleponku di sadap paman. Aku yang akan menghubungimu. Baiklah Tuan. Harlan mengambil ponsel yang lainnya yang sudah ia persiapkan dan mulai menghubungi William kembali. Halo Will. Iya Tuan. Bagaimana keadaan istriku? Nona baik-baik saja dan sedikit terhibur dengan adanya Ines pengganti Damar. Apa istriku masih bertemu dengan Damar? Tidak pernah Tuan. Apa kau sudah penjarakan laki-laki bajingan itu? Berani dia menyakiti istriku. Sudah aku laporkan ke polisi keesokan harinya dan pihak polisi langsung menangkapnya. Bagus. Sampai kapan Tuan berada di sana? Entahlah, aku tidak tahu apa keinginan paman. Bahkan pasporku ditahan paman. Aku tidak bisa kembali, Will. Hanya kau yang bisa menolongku. Jaga istriku di sana. Itu sudah pasti, Tuan. Aku akan bernegosiasi dulu dengan paman dan berusaha kembali pulang ke sana. Baik, Tuan. Semoga berhasil. Pagi itu Lupita sangat malas untuk bangun pagi. Sejak semalam kepalanya pusing. Padahal Ines sudah memberikan obat pusing. Namun sampai saat ini, pusingnya tidak kunjung hilang. Lupita berlari ke kamar mandi karena perutnya yang tiba-tiba mual.